Sekali lagi ada wawancara yang membuat emosi. Misal, rendang itu asli mana? Malaysia atau Indonesia? Keris asli mana? Indonesia, Malaysia. Batik asli mana? Wayang asli mana? Teman-teman, kalau kita masih membahas seperti ini dengan emosi, maka tidak akan pernah selesai. Padahal kalau kita pahami lagi, pendaftaran warisan budaya tak benda ke UNESCO bukan berarti dapat hak eksklusif kalau budaya itu punya negara kita. Kedunguan orang di Konoha, dungu-dungu. Hai, halo geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Oke geng, pembahasan hari ini yaitu soal klaim budaya. Karena sampai saat ini itu masih ramai diperbincangkan, bahkan diperdebatkan soal budaya ataupun klaim budaya antara Indonesia dan juga Malaysia. Jujur geng, sebetulnya saya itu udah muak dengan pembahasan soal klaim-klaim ini. Tapi kali ini saya rasa setelah kalian, khususnya orang-orang yang suka cakap klaim, pasti akan sadar diri setelah tengok video ini. Karena ini ada salah satu orang Indonesia sendiri. Orang Indonesia menyekolahkan orang Indonesia. Wah, keren ini geng. Tapi orang ini bukan orang-orang biasa. Orang ini sangatlah luar biasa, cukup cerdas menanggapi soal klaim budaya antara Indonesia dan juga Malaysia dengan versi generasi muda. Oke, nggak usah berlama-lama, kita simak saja videonya, kita amati betul-betul sambil minum boleh, agar mudah untuk kita cerna dalam pikiran kita masing-masing. Oke, nggak usah berlama-lama, langsung kita simak saja videonya. Sekali lagi ada wawancara yang membuat emosi. Misal, rendang itu asli mana? Malaysia atau Indonesia? Keris asli mana? Indonesia, Malaysia. Batik asli mana? Wayang asli mana? Teman-teman, kalau kita masih membahas seperti ini dengan emosi, maka tidak akan pernah selesai. Karena Indonesia dan Malaysia itu adalah ciptaan baru. Negara ini baru ada tahun 45, Malaysia baru ada setelahnya. 57 Tapi ya. kebudayaan Melayu, kebudayaan kuno sudah ada dari dulu, menyebar di mana-mana. Yang ada di Indonesia juga ada di Malaysia, yang ada di Malaysia juga ada di tempat kita. Dulu tidak ada batas wilayah, sehingga kita itu semacam gabungan antara kerajaan-kerajaan yang batas wilayahnya tidak harus Indonesia atau Malaysia. Jadi wayang ya ada di tempat kita, ada di tempat mereka. Iya, betul. Keris juga ada di tempat kita, ada di tempat mereka. Jadi nggak ada punya siapa. Sekali lagi, negara seperti yang kita alami sekarang ini, negara modern yang kita lihat sekarang ini, ya buatan orang modern. Sedangkan budaya kita, orang kita dari dulu sebenarnya berbaur, dan orang Indonesia dan orang Malaysia sesungguhnya hampir sama aja. Nice, keren bang. Pembahasan abang sangatlah mudah dicerna. Kalau sampai ada netizen yang tak paham lagi emosi soal klaim ini, berarti orang ini IQ-nya itu di bawah rata-rata. Karena dengan video sesingkat ini sungguh-sungguh sangat detail dan bahasanya itu bahasa ringan. Semua orang boleh memahami video-video pembahasan dari abangnya ini. Tapi saya ada sedikit komentar dari pembahasan abangnya ini, yaitu bukan budayanya tapi pemakaian budaya. Nah, ini yang sering ramai. Mohon maaf ya, bukan saya ini ada niatan apa-apa, bukan, cuma saya memberikan pengalaman saja. Siapa tahu nanti ada yang kesadaran biar tak termakan kepercayaan melenceng gitu geng. Karena soal keris itu, kalau di Malaysia itu budaya, tahu kan, keris itu memang budaya peninggalan dari nenek moyang kita.
Kalau dekat Malaysia itu dipakai macam ada hajatan ataupun ada hari-hari tertentu gitu. Tapi kalau dekat Indonesia itu dibungkus dengan agama, ramai orang yang percaya, lalu ramai juga yang memakai ataupun menyalahgunakan bahwasanya keris itu sebagai jimat. Mohon maaf, jimat kalau bahasa Indonesia itu barang yang disimpan ataupun yang mengandung apa ya, ada jinnya atau dan lain-lainnya, dan itu konon katanya boleh menyembuhkan orang sakit. Banyak yang percaya di Indonesia gitu. Yang sebetulnya itu nggak ada, itu hanya keris biasa, budaya aja. Sementara dekat Malaysia tuh nggak ada yang percaya hal-hal macam itu kan. Ataupun mungkin orang Malaysia itu sejak kecil sudah diajari jangan percaya dengan hal-hal yang macam ini. Jangan percaya ajaran-ajaran kecuali ajaran yang benar-benar Islam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebetulnya Malaysia itu dah baik mengajak Indonesia mendaftarkan budaya-budaya ke UNESCO. Tapi Indonesia sendiri yang tak mau. Entah mungkin Indonesia terlalu gengsi ataupun Indonesia nak teringin mendaftarkan sendiri. Kita tengok penjelasan dari kakak dari Indonesia ini. Beberapa waktu lalu sempat rame nih soal Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan Thailand yang daftarin kebaya sebagai warisan budaya tak benda ke UNESCO lewat joint nominations. Hal ini pun menimbulkan pertanyaan, kok Indonesia nggak ikut daftar juga? Jadi gini, Indonesia sebenarnya udah diajak sama pemerintah Malaysia buat ikut pendaftaran, tapi Indonesia nolak dan lebih milih lewat mekanisme single nomination alias ngajuin sendiri. Terus kenapa ngajuin sendiri, gak bareng-bareng? Ini tuh karena ada beberapa pihak yang ngerasa kebaya itu kebudayaan asli Indonesia. Gabung deh. Padahal kalau kita pahami lagi, pendaftaran warisan budaya tak benda ke UNESCO bukan berarti dapat hak eksklusif kalau budaya itu punya negara kita. Soalnya budaya yang sama juga bisa ada di negara lain, guys. Terutama soal kebaya, kalau kita telusuri asal-usul kebaya itu ada pengaruh dari negara-negara lain lewat jalur perdagangan zaman dulu. Jadi kebaya bisa dikategorikan sebagai shared culture bareng negara-negara serumpun di Asia, meskipun emang detail kebayanya beda. Makanya narasi soal negara lain yang digambarkan mengambil kebudayaan kita tuh nggak tepat, guys. Mengambil kebudayaan kita, karena kita itu satu rumpun sama Malaysia, Singapura, Brunei, dan Thailand. Karena di sana ada kebaya juga. Padahal kalau kita daftar kebaya lewat joint nominations, ini bisa buka peluang Indonesia daftarin budaya lain tanpa harus nunggu kuota 2 tahun lagi. Soalnya mekanisme joint nomination ini dibuka setiap tahun. Beda sama single nominations yang dibuka 2 tahun sekali. Terus paling cepat kita baru bisa ngajuin bulan Maret 2024 nanti. Kalau Brunei, Malaysia, Singapura, dan Thailand bisa ngajuin di 2023 ini. Karena tempat, Indonesia pun harus daftarin kebaya yang berbeda dari negara-negara tadi. Alternatif lain bisa lewat extended nomination yang prosedurnya lumayan rumit. Yang pada intinya video ini kita tak perlu mengakui, biar diakui, memperkenalkan budaya-budayanya biar diakui oleh UNESCO, bukan kita sendiri yang mengakui. Apabila negara-negara lain yang memakai budaya sama sukses mengembangkan budaya tersebut, lalu kita cakap itu budaya saya. Macam itukah mentaliti rakyat Konoha? Mohon maaf, bukan semua. Saya sendiri juga orang Konoha. Tapi tak semua orang Konoha mempunyai pemikiran yang seperti itu. Mungkin karena emosional sesaat saja, ataupun mungkin ada rasa iri dan dengki kepada Malaysia. Dan yang sesungguh-sungguhnya soal klaim ini selalu berdebat itu tentang Indonesia saja. Faktanya macam dekat Thailand itu nggak ada yang cakap klaim-klaim. Karena kenapa? Dia orang itu faham. Pernah terfikir kenapa Thailand tak pernah rebut tom yum dengan Malaysia, sedangkan Indonesia seringkali merebutkan rendang? Mungkin kerana tom yum sudah sinonim dengan Thailand dan Malaysia lebih menghargai kepelbagaian rasa. Rendang pula satu hidangan yang kaya dengan budaya, membuatkan Indonesia ingin mempertahankan keasliannya. Namun, kita semua tahu makanan menyatukan kita lebih daripada memisahkan. Mari kita nikmati tom yum dan rendang tanpa perlu berdebat siapa pemiliknya, kerana akhirnya rasa yang enak adalah milik semua. Nah, di sini saya mempunyai sedikit pengalaman ya soal rendang.
ketika semasa saya itu masih bekerja dekat Malaysia. Di sana saya menjumpai salah satu orang Indonesia yang sudah menjadi warga negara Malaysia ataupun kawin ataupun menikah dengan warga tempatan Malaysia, lalu dia orang sudah menjadi warga sana, geng. Nah, dia itu sebetulnya ahli dalam kuliner. Tapi meskipun orang Indonesia, dia tak berani jual rendang. Kenapa? Karena sering diperdebatkan, takutnya nanti dampaknya ataupun gimana. Yang pada intinya beliau itu tak berani jual itu karena takut nanti ada kericuhan, karena dia orang Indonesia yang berada di Malaysia. Sementara rasa rendang Indonesia dan juga Malaysia itu beda, geng. Saya sendiri sudah pernah merasakan beda, cuma nama aja yang sama. Ada beberapa juga orang-orang yang jualan yang sebetulnya namanya itu hampir sama, jadinya sama, tapi namanya dibuat lain untuk menghindari konflik klaim budaya tersebut, geng. Kalau korang benar-benar sadar sebetulnya asli budaya Indonesia itu apa sih? Apakah singkong ataupun bakwan? Nah, ini sering diakui orang Indonesia. Sebenarnya singkong, bakwan, bakso itu berasal dari mana? Kita tengok dulu video ini. Oh, ini bakwan. Sore-sore gini bakwan memang gak masalah. Hei, lo orang makan apa lo? Bagi owe dong. Boleh, bakwan nih cek makanan khas Indonesia. Nih, Bakwan, walah. Mana ada bakwan macam ini loh? Dalam bahasa Hokkien, bak itu artinya daging, wan itu artinya bola. Jadi ini sayur cuma dikasih tepung, mana ada bakwan macam ini loh? bakso dong berarti. Oh, berarti bakwan itu punya pengaruh bahasa Hokkien gitu ya? Kirain asli Indonesia. Nah, itu kalau lo orang sadar. Berarti emang bener makan singkong aja asli Indonesia. Salah, singkong pun bukan asli dari Indonesia loh. Bukan asli Indonesia. Terus singkong dari mana? Dari suku Tupi dan Guarani dari Amerika Selatan. Jadi orang Portugis sama orang Spanyol bawa singkong ke negeri lo orang ini pada abad ke-16 dan 17. Sepertinya ini nih asli dari Indonesia apanya? Kalau sih Setelah kita cermati dan amati video-video ini, ternyata ramai orang-orang Indonesia ini yang sok pandai, sok jago, seolah-olah mengatakan macam makanan ini bakwan, ternyata itu bahasa dari Hokkien, ya. Beda, yang dinamakan bakwan itu bukan tepung dengan sayur, tapi daging dengan tepung yang menjadi bakso. Wah, ini ya, bakso itu berasal dari Cina ternyata, bukan dari Indonesia. Indonesia negara penjajah. Ramai netizen Konoha, bahkan influencer-influencer Indonesia yang mengatakan sempat merendahkan negara jiran juga. Konon katanya Indonesia ini benar-benar berjuang mati-matian memakai bambu runcing untuk meraih kemerdekaan Indonesia. Sementara Malaysia itu kemerdekaannya konon katanya sampai bilang giveaway, katanya seperti itu. Tapi sampai saat ini raja-raja dekat Malaysia itu masih ada, masih dipakai. Sementara di Indonesia itu mana? Macam sultan dekat Malaysia itu orang yang berketurunan, bukan orang kaya. Kalau di Indonesia orang yang kaya itu sudah dikatakan sultan, orang kaya yang suka derma ataupun berbagi. Para rakyat mengatakan, wah, sultannya Indonesia. Tapi kalau orang kaya itu tak mengasih, tak membagi, kalau kata bajingan, wah anjir. Astagfirullahaladzim. Oke, kita lanjutkan videonya karena ini ada yang tulis di kolom komentar. Komentarnya itu macam ini ya. Hei Pak Tua, jawab pertanyaanku dengan jujur.
Kenapa kerajaan Melayu masih ada, tapi raja-raja suku lain di Indonesia mati? Apakah kerajaan Melayu kau itu kuat menang perang? Wah, ini yang sering dipertanyakan oleh para netizen Konoha. Komentar ini dilemparkan kepada orang Malaysia ataupun Pak Cik Malaysia, dan Pak Cik Malaysia sangatlah membuka lebar, membuka pengetahuannya soal penjajah ataupun soal raja-raja ini, geng. Oke, sekarang kita simak videonya. Mau menjawab komen daripada MX yang orang yang tak puas hati, masih banyak penasarannya. Ini daripada MX apa nama 123 Tio. Dia komen, "Hai Pak Tua, jawab pertanyaanku." Okey, dengan jujur beres. Kenapa kerajaan Melayu masih ada, tapi raja-raja suku lain di Indonesia mati? Wah. Okey. Ada yang hidup, apa kerajaan Melayu kau itu kuat menang perang? Dia ketawa, kakak. Okey, tak apa. Saya jawab ini apa nama? MX. Okey. Semua raja-raja, semua yang dinamakan raja, ya, itu semuanya orang yang berpendidikan. Dia dididik daripada kecil. Dia dididik, dia diajar menulis, membaca, semua itulah. Diajar semualah, buku semua diajar. Diajar. Dia karena dia adalah dari golongan orang yang berkemampuan dan orang yang beradat. Dia ada adat dan ada adab. Dia bukan macam golongan orang biasa. Okey. Kenapa kerajaan di Indonesia itu hancur? Kena dia semua hilang hanya tinggal satu saja, iaitu kerajaan Jogja. Jogja ada. Kenapa? Karena inilah kedunguan orang di Konoha, dungu sampaikan mereka mengikuti jejak orang-orang komunis, orang-orang daripada Tiongkok yang berpahaman komunis. Yang itu diajarkan. Kalau yang model itu Aidit, itu komunis. Mungkin separuh orang kata Jokowi punya keluarga. Bukan, jangan. Raja-raja di Indonesia, di Sumatera terlebih-lebih, kebanyakan semua dihancurkan oleh rakyatnya sendiri. Yang dipengaruhi oleh pahaman-pahaman komunis. Jadi yang menghancurkannya adalah siapa? Rakyatnya sendiri. Yang percaya bahwa komunis itu bagus. Walaupun komunis ini berpahaman tidak pada agama, tapi kepada rata-rata, merata. Jadi semua orang mesti miskin. Jadi itu sebabnya raja-raja semua dihancurkan. Pengaruh yang tak baik, buruk. Sedangkan sekarang ni PRC, China pun dah berpahaman pada komunis kaya. Bukan lagi dia tak berpandang pada komunis yang dulu, Marxis apa semua tu, tak labor atau semua jadi buruh, tak. Okey, kembali kepada soalan, apakah kerajaan Melayu kau itu kuat? Dia kuat sebab apa? Kerajaan kami ni memang kan semua saya dah kata tadi, semua raja-raja ni, semua kerajaan raja-raja ni semua berpendidikan. Jadi raja-raja kami ni yang ada otak, yang ada kelulusan, ada ijazah yang betul. Semua gunakan fikiran untuk berunding. Dari meja bulat jadi meja panjang, jadi meja lonjong, semua meja dia ikut. Dia pun berfikir untuk kebaikan rakyatnya, untuk memerdekakan negaranya sendiri. Itu sebabnya raja-raja bergabung dengan raja-raja semua, mendirikan apa yang dinamakan dengan Malaysia. Dia tak sama dengan Indonesia. Jadi Indonesia dah tak ada raja-raja. Jadi semua pun berfikiran bahawa semua mau jadi raja.
kamu tengok sekarang ada istilah apa nama Raja Jawa. Raja Jawa yang nyata Jokowi. Jokowi pun menjadi raja sekarang. Wah, kenapa? Karena dia tahu dia punya ijazah palsu, jadi dia mau jadi raja aja lah. Jadi kalau raja kami ini memang berkelulusan. Jadi dia sekolah apa semua tu. Ya. Jadi mereka gunakan akal fikiran yang sehat untuk dengan secara dewasa, secara bijaksana, dan akhirnya Malaysia merdeka. Ya. Jadi kamu tahu bahawa Indonesia bukan berperang dengan siapa-siapa. Tidak. Indonesia tidak perang, tapi Indonesia adalah maling yang terhebat. Ya. Dia ambil kesempatan masuk Amerika bom Hiroshima. Di situ dia mau memerdekakan. Maling-maling aja. Jadi tapi dia declare, dia kata dia ni merdeka dengan perang. Dia tak perang, tapi cuma dibunuh aja. Jadi Haji mumpung Amerika bom, dia minta merdeka. Itu saja. Jadi dia tak ada kuasa. Itu sebabnya sampai sekarang Indonesia kena bayar ke Goldia ke Belanda, ya. Okey? Itu sebabnya carilah pemimpin yang sekolahnya betul. Pak Widodo tu betul. Cuma dia kena bebas daripada embel-embel apa ikut eko Jokowi. Astagfirullahaladzim. Okay. Wah, parah ini, geng. Yang dibahas itu campur aduk ya, sampai menyebut nama mantan presiden kita. Oke lah, saya nggak mau membahas itu karena itu bukan bidang saya. Saya bukan ahli politik. Yang mau saya bahas yaitu soal raja-raja. Raja-raja dekat Malaysia itu orang pilihan, bukan orang yang punya uang saja. Jadi raja-raja Malaysia itu boleh memberikan contoh kepada masyarakatnya. Macam raja sejak kecil itu dididik dari dini, dan dididik dengan hal-hal yang positif, dengan pengajaran yang baik dan benar, agar rakyat Malaysia juga boleh mencontoh jejak raja-rajanya tersebut. Sementara di Indonesia kenapa nggak ada? Karena di Indonesia ini orang yang kaya aja, dia yang mampu lah, macam mana ya, bahkan orang-orang penduduk biasa aja kalau ada orang yang kaya itu udah sebut sultan. Sementara sultan dekat Malaysia itu beda dengan di Indonesia. Kalau di Malaysia itu sultan orang yang berketurunan, orang-orang hebat. Tapi kalau dekat Indonesia orang yang kaya dah dipanggil sultan. Itu sih perbedaannya ya soal raja-rajanya. Kenapa raja-raja di Indonesia itu mati? Ya karena setiap orang Indonesia ingin menjadi pemimpin, sementara belum tentu dia orang itu mampu menjadi pemimpin. Karena pemimpin itu bertanggung jawab besar seharusnya, bukan untuk meraup harta, bukan untuk memperkaya diri, tapi untuk mengayomi rakyatnya. Itu pengalaman saya ya. Saya mungkin masih ada kurang yang lengkap ataupun kurang detail gitu, nggak apa-apa lah ya. Memang mungkin segini pengetahuan dan pengalaman saya. Di sini kita sharing-sharing aja. Jadi apabila ada orang yang lebih paham mengenai hal ini, saya harap tulis di kolom komentar. Insya Allah nanti pasti akan saya baca juga. Saya akan pelajari tentang sejarah-sejarah kita, tentang budaya. Kalau budaya paham lah saya ya, tentang penjajah, tentang raja-raja antara Indonesia dan juga Malaysia. Saya persilakan untuk menulis di kolom komentar. Saya buka ruang selebar-lebarnya. Silakan tulis di kolom komentar bagi orang yang sudi. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.